Ya, pada tahun 2007 saya dan Pak Herlin memang sepakat mendirikan firma hukum ini karena kita mempunyai kesamaan pandangan, kesamaan visi bagaimana seorang lawyer itu berpraktek secara profesional. Kemudian kalau yang membedakan law firm ini dengan law firm lain di Indonesia, saya pikir kurang, kalau secara tegas beda enggak ya, karena kan law firm sekarang kurang lebih profesional, modern. Tapi kita punya satu ciri khas, yaitu kita ingin menjadi role model kantor hukum yang dalam penyelesaian perkara kepailitan. Seperti itu. Berbicara soal pelayanan, pasti kita akan berbicara soal kepuasan. Gitu. Nah, ini yang selalu kami tekankan kepada asosiat kami, bahwa jasa hukum, pelayanan hukum itu terkait dengan soal kepuasan hati, gitu, hati dari klien. Jadi bukan persoalan kepuasan di lidah atau di perut itu. Makanya semuanya itu harus serba sempurna itu kepada klien, baik itu dari soal kapasitas, permasalahan hukum yang akan dihadapi, ataupun kemudian soal attitude kepada klien itu. Jadi semuanya memang harus sempurna, dan itu yang selalu kami tekankan kepada asosiat untuk memberikan pelayanan kepada klien. Kalau soal value, kita itu punya apa, semacam ya value atau tagline lah ya. Itu profesional, integrity, and visionary. Artinya profesional. Nah, kalau dalam setiap transaksi kita yang kita pegang teguh ada profesional. Karena apa? Apapun karakter lawyer, apapun gaya menangani perkara seorang lawyer, tapi sepanjang dia profesional, maka penanganan itu akan sempurna dan tidak mengecewakan klien. Tapi kalau untuk visionary itu lebih cenderung ke value dari kantor ini. Jadi kita itu visioner. Artinya kita memandang jauh ke depan bagaimana menjadi seorang lawyer untuk tantangan 10-20 tahun ke depan. Kemudian integrity adalah integritas. Kita sebagai seorang lawyer, sebagai seorang penegak hukum, itu harus punya integritas. Ya, jadi pasal undang-undang advokat itu memang industri hukum itu cukup berkembang itu, banyak berdiri kantor-kantor hukum yang baru, tapi di satu sisi itu juga akan menimbulkan persaingan. Dan kemudian dalam posisi pandemi seperti ini gitu, ya kita memang harus pintar-pintar beradaptasi gitu. Kita harus punya suatu spesialisasi, misalkan penanganan perkara kayak gitu, karena ya sebagai contoh sekarang itu posisinya kan memang sekarang banyak piutang macet. Maka kemudian itu yang harus coba kita bantu kayak gitu dalam masyarakat untuk menyelesaikan piutang macet. Pencapaian 100 firma hukum ya. Jadi inilah yang sebenarnya bukan menjadi target utama kami. Jadi dengan pencapaian ini kita pertama bersyukurlah, ternyata pelayanan yang kita berikan berarti mampu membawa kita semua menjadi top 100 firma hukum di Indonesia. Dan ini tidak lepas dari kerjasama tim para asosiat dan partner kita. Artinya ke depan ini bisa menjadi motivasi kami juga untuk menjadi lebih baik bagaimana melayani masyarakat yang membutuhkan jasa hukum begitu. Dan ke depannya kita tetap sesuai dengan visi pendirian kantor hukum kita, bahwa kita ingin menjadi role model kantor hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan. Itu yang menjadi visi kita. Regenerasi buat kantor hukum itu memang sangat penting gitu. Apalagi ya tujuan seorang advokat kayak gitu itu kan memang bisa sukses ketika sudah mendirikan kantor hukum, dan itu memang kami sadari itu. Jadi memang dalam setiap tahapan itu selalu kami siapkan calon-calon regenerasi agar memang kantor hukum ini terus bisa berjalan. Jadi next ketika memang sudah ada yang mandiri seperti itu, ini tidak tertinggal dan memang bisa terus berjalan.